Terlalu sombong, Tiongkok akhirnya kena getahnya saat gunakan titik sama untuk klaim wilayah Tibet. China memiliki strategi salami slicing atau mengiris salami untuk mencapai tujuan mereka dengan menguasai suatu wilayah. Dalam bahasa militer, istilah mengiris salami digambarkan sebagai strategi yang melibatkan proses memecah belah dan menaklukkan ancaman dan aliansi untuk mengatasi oposisi dan memperoleh wilayah baru. Dalam konteks China, strategi mengiris salami menunjukkan strategi perluasan wilayah di Laut China Selatan dan wilayah Himalaya. Namun, rupanya India telah membuat lubang dalam strategi mengiris salami yang dilakukan oleh China. Sementara strategi mengiris salami di Tiongkok selalu dilambangkan dengan ekspansionisme Tiongkok di Himalaya dan Laut China Selatan, New Delhi telah memastikan bahwa Himalaya tidak tereduksi menjadi Laut China Selatan lainnya. Selama beberapa dekade, China berkeliling menindas negara lain seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina di Laut China Selatan. China mengambil kendali seluruh wilayah sedikit demi sedikit tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Tetapi, melansir dari tvpost.com pada Sabtu kemarin, China mengalami kegagalan ketika mencoba melakukan hal yang sama terhadap India di Ladakh Timur di sepanjang garis kontrol aktual atau LAC perbatasan de facto India-Tibet yang dikendalikan China. Menanjak tinggi pada manuver Laut China Selatan, Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA memulai kebuntuan militer di Ladakh Timur musim panas ini. Tapi, Angkatan Darat India terbukti terlalu sulit untuk ditangani oleh PLA yang tidak berpengalaman. Mobilisasi cerminan India mengejutkan China dan segera saja kedua raksasa Asia itu terjebak dalam kebuntuan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang masih menunjukkan tanda-tanda pengurangan. Pada bulan Juni keadaan mulai meningkat lebih lanjut dan pada tanggal 15 Juni terjadi pertempuran sengit di daerah Lembah Galwan di Ladakh Timur. Pertempuran tangan kosong menyebabkan pertumpahan darah besar-besaran yang mengakibatkan 20 korban di pihak India. Sementara pasukan PLA dalam jumlah yang tidak diketahui dibacok sampai mati oleh Angkatan Daratan India. Hingga saat ini, Tiongkok pun masih ragu merilis angka korban jiwa. Demikian, India terus menekan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Pada akhir Agustus, mimpi buruk terbesar China dari gerakan pembebasan Tibet mulai menjadi kenyataan ketika New Delhi tanpa menyesal menekan pasukan perbatasan khusus atau SFF untuk bertindak. SFF adalah kekuatan rahasia yang merekrut banyak dari pengungsi etnis Tibet yang tinggal di India. Klaim China atas Tibet dengan demikian ditantang oleh India dan warga Tibet diberi kesempatan untuk membalas China. Sebelum China dapat pulih dari guncangan Tibet, India menduduki ketinggian taktis di Ladakh Timur dan mengusir pasukan PLA lebih dari satu kali. Dan sekarang, dengan datangnya musim dingin, India memiliki keuntungan besar atas tentara PLA yang tidak mampu menyesuaikan diri di medan yang keras dan iklim yang sangat dingin di Ladakh Timur. Pasukan Angkatan Darat India telah benar-benar mematahkan mitos tentang kekuatan militer Tiongkok. Pasukan PLA China terkejut. Itulah sebabnya mereka takut menghadapi tentara India yang tegas di Ladakh Timur. India menjadi pengrusak kekuatan militer China, dan kekuatan India melawan China juga menguatkan musuh China di Pasifik Barat. Setelah dominasi India atas China telah mengembuskan nafas kehidupan ke dalam kelompok ASEAN juga. Bahkan, negara-negara seperti Indonesia pun secara terbuka memberikan ancaman kepada China. Presiden China Xi Jinping terserang sindrom kerajaan tengah ketika dia mengira dia bisa membebani India di Himalaya. Tapi, sekarang, setelah Angkatan Darat India telah memberikan pelajaran pada PLA, Xi mungkin memutuskan militer China untuk mundur dan kehilangan ketenarannya atau masih terus maju dan membuat tentaranya terkubur di salju Himalaya. Karena itulah Xi sangat ingin melemahkan India, tetapi itu tidak akan terjadi. India memiliki logistiknya sendiri dan memiliki jalur yang lebih baik ke lokasi perselisihan terpencil di Ladakh Timur dengan proyek jalan dan infrastruktur baru di wilayah tersebut yang diresmikan. Bagaimanapun, India memiliki keunggulan di medan kasar dan dataran tinggi menjelang musim dingin yang akan melanda Ladakh Timur. Secara keseluruhan, India tidak akan menyerah atau mundur. Faktanya, New Delhi berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Beijing. India bisa menunggu Himalaya yang perkasa atau bahkan pergi untuk membunuh. Strategi mengiris salami milik Xi yang berhasil diterapkan di Laut China Selatan adalah kegagalan besar di Ladakh Timur. Sejauh yang kita tahu,
itu akan menjadi bumerang bagi China, bahkan ketika India bersiap untuk membuat China membayar atas kesalahannya. Ketiban sial, Kamboja terjebak di tengah bentrok Amerika Serikat dan China atas perebutan pangkalan militer Laut China Selatan. Akhir pekan lalu dalam pidato di sidang umum PBB, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menegur beberapa negara karena semakin mencampuri kedaulatan negara-negara kecil. Sebagai negara kecil yang cinta damai dan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, Kamboja dapat memainkan perannya dalam komunitas internasional hanya jika dipastikan bahwa aturan yang mengatur sistem internasional diterapkan secara adil. Sayangnya, menurut Hun Sen, terlalu sering tergantung pada ambisi politik dan agenda oportunistik tersembunyi dari beberapa negara. Kamboja pun harus berurusan dengan standar ganda yang munafik, keputusan yang bias, dan bermotivasi politik. Singkatnya, ketidakadilan. Hanya beberapa hari sebelum pidato, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan sanksi terhadap perusahaan China Union Development Group yang mengembangkan zona pariwisata Dara Sakor di Kamboja sebagai bagian dari Belt and Road Initiative. Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan Global Magnitsky Act, undang-undang domestik Amerika yang memberikan wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk memberikan sanksi, memblokir, dan menyita aset yang diduga sebagai pelanggar hak manusia. Union Development Group diberikan sewa 99 tahun pada tahun 2008 lalu untuk membangun proyek tersebut. Ketika selesai, itu akan menjadi kawasan resort pantai yang mencakup 36.000 hektar atau 89.000 acre dengan lapangan golf, kasino, perumahan mewah, bandara, dan pelabuhan yang cukup besar untuk kapal pesiar, mengambil sekitar 20% dari garis pantai kecil Kamboja. AS menuduh perusahaan itu salah merebut tanah Kamboja, menghancurkan Taman Nasional Botum Sakor di mana tanah itu berada dan menjadi front bagi China untuk memajukan ambisi untuk memproyeksikan kekuatan secara global. Pada saat yang sama, Kamboja mengecam dua politisi AS yaitu Robert Destro dan Alan Lowenthal karena mencampuri urusan dalam negerinya setelah mereka mengkritik negara Asia Tenggara tersebut atas penangkapan para aktivis Serikat Buruh Kamboja, pembela hak asasi manusia, dan pecinta lingkungan. Sanksi terhadap Union Development Group melarang warga negara atau perusahaan Amerika Serikat melakukan bisnis dengan perusahaan, sementara hubungan apapun dengan perusahaan di AS juga harus dilaporkan. Masalah utama yang diangkat dalam sanksi tersebut terkait dengan kekhawatiran Amerika Serikat atas prospek pangkalan militer China yang sedang dibangun di Dara Sakor. Sekolah Urusan Internasional Jindal Ryan Bakwagar yang mempelajari pangkalan militer luar negeri China setuju bahwa motivasi yang mendasari sanksi tersebut bersifat militer, khususnya taktik untuk memerangi klaim China di Laut China Selatan. AS telah menentang klaim China di Laut China Selatan, menyebut mereka sepenuhnya melanggar hukum, dan sanksi Kamboja terkait dengan peringatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tahun lalu bahwa proyek sabuk dan jalan digunakan oleh China untuk mengamankan negara elemen keamanan nasional di berbagai negara. Sementara orang awam tidak akan bisa membaca yang tersirat. Sayangnya bagi China, pembuat kebijakan di Washington melakukannya, kata Bakwagar. Baik itu Pakistan atau sebelumnya Maladewa atau bahkan Kamboja, China dapat mengamankan hubungan baik dan benteng-benteng negara di mana kepemimpinan masing-masing mengedepankan keamanan dan umur panjang masa jabatan mereka sebelum rakyatnya. Bakwagar mengatakan China cenderung menemukan aliansi militer dengan negara-negara rentan dengan otoritas politik yang dipertanyakan atas rakyatnya. Merupakan permainan yang adil untuk mengatakan bahwa Kamboja adalah negara yang rentan secara politik. Pemimpin diktatornya Hun Sen telah menyewakan sebagian besar tanah Kamboja ke China yang pada dasarnya telah dijajah oleh China lewat pembentukan sejumlah besar entitas bisnis China, kata Bakwagar. Namun, negara-negara yang terjebak di antara dua kekuatan yang bersaing itu mulai menentang keharusan memihak. Pada hari Selasa, Portugal menolak ancaman pemerasan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan Portugis yang melakukan bisnis dengan China. Sementara juga menolak seruan Washington agar Lisbon memilih antara Amerika Serikat dan China. Kamboja, seperti yang ditunjukkan dalam pidato Hun Sen, juga menolak kendali Amerika Serikat, menyangkal China punya rencana untuk membangun pangkalan militer di Kamboja, khususnya pangkalan udara militer di Bandara Baru Dara Sakor. Kamboja menyambut semua misi pencari fakta dari Amerika Serikat atau negara lain untuk memvalidasi fakta dan mengakhiri semua tuduhan palsu dan rumor.